Ya, dialog kita kembali lanjutkan dan kita ke Pak Tama. Pak Tama, tadi Anda menyatakan bahwa sebetulnya memang epicentrumnya memang di Bank Indonesia dan memang Bank Indonesia terlebih dahulu yang harus dibereskan begitu ya. Artinya siapa malingnya di situ harus kemudian diadili begitu baru kemudian ke step-step selanjutnya. Nah, minggu depan kan ini akan ada pemanggilan kembali untuk Pak Budiono sebagai waktu itu sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ini bagaimana komentar Anda? Ya, saya rasa memang harus di sana ya, karena kita juga harus lihat ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani di persidangan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian dia sampaikan di Washington beberapa waktu yang lalu. Ada dua hal penting yang menurut saya bisa disorotan. Yang pertama itu soal kekecewaan ya dengan data BI terkait dengan data 6,7 triliun. Jadi sebetulnya dia pun juga kecewa dengan dana talangan yang 6,7 triliun tersebut. Ya, kemudian yang kedua dia juga bingung ya. Ini katakan menurut dia bingung soal penambahan dana di LPS yang semula hanya sekitar 632 miliar, ini kemudian jadi triliunan rupiah. Nah, sebetulnya kan ini juga menjadi hal-hal yang memang penting untuk clear dulu di level Bank Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya soal pemeriksaan Pak Budiono. Dalam pandangan saya ini kan menjadi pemeriksaan yang sangat penting ya dalam persidangan nanti. Kenapa? Karena dalam dakwaan dan konstruksi perbuatan melawan hukum, nama Pak Budiono ini berulang-ulang disebut. Bahwa dia secara sama-sama dengan terdakwa melakukan perbuatan hukum, termasuk diantaranya tadi yang sudah kita bahas di awal soal pemberian FPJP. Nah, jadi memang ini menjadi hal yang akan jadi pertaruhan ke depan dalam persidangan kali ini. Baik, artinya menurut Anda yang harus lebih dulu dipanggil sebetulnya adalah Budiono terlebih dahulu, harusnya begitu ya? Ya, sebetulnya kalau soal siapa yang dipanggil terlebih dahulu tentu akan menjadi pilihan bagi jaksa dan juga hakim ya untuk menentukan siapa. Tapi dalam pandangan saya tentu ini nggak bisa kemudian menangani perkaranya loncat-loncat. Di BI-nya konstruksinya belum jelas, pembuktiannya belum berlangsung dengan, menurut saya belum berlangsung dengan lengkap, kemudian kita sudah harus loncat ya. Bagaimana pertanggungjawaban dari Menteri Keuangan, bahkan nanti Presiden. Nah, dalam pandangan saya ketika di BI clear, maka juga nggak menutup kemungkinan bahwa yang bertanggung jawab, yang perlu tahu soal kasus ini nggak cuma hanya Ibu Sri Mulyani, tapi juga Pak Presiden. Baik, kita ke Pak Fikar. Pak Fikar, apa poin-poin penting dari pengakuan-pengakuan statement-statement dari Ibu Sri Mulyani yang kemudian harusnya bisa dikonfrontir nanti ketika misalnya Budiono dipanggil di pengadilan atau di persidangan? Oke, yang pertama soal apakah data yang disodorkan itu yang dari data awal dengan data yang terakhir itu ada nggak konsistensinya gitu. Itu harus, karena ada pernyataan Bu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa dia kecewa dengan data berikutnya kan begitu. Yang mestinya tadi cuma bergerak di 600 sampai 700 miliar itu kemudian jadi 32 miliar. 32 jadi triliunan. Nah, itu yang harus dikonfirmasi gitu ya. Kemudian juga data mengenai keputusan mengenai Bank Senturi itu bisa atau punya hak untuk mendapatkan LPJP itu tadi yang ada perubahan KAR itu. Nah, itu juga harus dikonfirmasi gitu. Apakah Bu Sri Mulyani itu tahu gitu? Ya. Perubahan data itu tahu dan mengerti gitu. Dan kalau dia ngerti dan ini ya artinya ada kerjasama kan gitu. Kalau misalnya ternyata tidak, dia tidak mengerti, ya seharusnya tanya dong. Kemarin kan mestinya menurut aturan yang kemarin nggak dapat gitu. Kok sekarang bisa dapat? Apa alasannya gitu? Ya kan? Dia punya kewenangan untuk itu. Jadi kalau saya yang penting gini, ada satu perbuatan yang dilakukan oleh rame-rame, ini ya kan, menjadi satu paket. Ya itu yang disebut actus reus dalam pidana. Dan siapa yang bisa dipersalahkan? Itu yang disebut dengan mens rea-nya. Nah, itu tadi ada peran-peran orang di dalamnya. Oleh karena itu konsepsi dader, konsepsi pelaku dalam hukum pidana itu bisa macam-macam. Tidak hanya orang yang berbuat, tapi yang menyuruh, yang membantu, yang memfasilitasi, itu semua bisa dijadikan sebagai tersangka. Oke, kita ke Pak Tama, mungkin ada komentar dari Anda, Pak Tama? Ya, satu lagi, memang tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Fikar, dan saya juga sepakat ya, soal unsur-unsur yang kemudian, atau katakanlah fakta-fakta yang perlu dikonfirmasi ke depan kepada Pak Budiono. Nah, satu lagi yang menurut saya juga penting adalah soal ada pihak-pihak yang diuntungkan. Apakah misalnya uang 1 miliar yang diduga diuntungkan kepada terdakwa, misalkan itu sepengetahuan Pak Budiono misalnya, atau misalnya uang triliunan rupiah yang kemudian diduga menguntungkan banknya, menguntungkan pihak-pihak secara personal, itu juga kemudian sepengetahuan dia, atau bahkan ini didesain secara sama-sama.
Nah ini yang kemudian harus juga dijadikan alat untuk konfirmasi sehingga perkara ini kan semakin jelas nih siapa-siapa yang kemudian bertanggung jawab. Jadi nggak kemudian kita hanya habis energi hanya bicara soal FVJP dan siapa yang salah, tapi juga harus juga bicara siapa yang kemudian menikmati dari uang-uang yang sudah keluar. Atau misalkan dugaan sejumlah kalangan selama ini sampai mengalir ke partai politik dan segala macam, saya rasa ini menjadi momen untuk kemudian diuji dalam persidangan. Iya, baik. Sebelum kita menutup perjumpaan atau dialog kita pada kesempatan kali ini, mungkin Pak Fikar ingin mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu untuk harapan mungkin nanti di pengadilan. Iya, saya kira ini kerja berat untuk jaksa KPK gitu ya. Membawa Budi Mulya yang hanya menerima 1 miliar, kan? Dalam konteks yang kerugian negara yang begitu besar, itu harus betul-betul bisa dibuktikan bahwa yang 1 miliar ini adalah bagian dari konspirasi yang besar itu. Nah, kalau jaksa gagal, ini pertarungan yang mengecewakan masyarakat Indonesia pasti. Karena ya walaupun tetap ajas praduga tidak bersalah itu tetap ada gitu. Tapi ya itu tadi sesuatu yang sudah nyata-nyata kelihatan ya harusnya ya bisa dibuktikan. Gitu. Baik, Pak Tama mungkin? Ya, sebetulnya lagi-lagi ini juga harus kita berikan support ya kepada jaksa KPK karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita lihat atau kita flashback, ini sudah hampir 4 tahun ya perkara ini berjalan dan baru hanya memasukkan 1 terdakwa ke persidangan. Nah tentu bukan bicara soal lambat atau kemudian KPK tidak mau bekerja, tapi ini bicara soal memang kalau kita lihat soal tingkat kesulitannya ini kasus memang agak berat ya, karena banyak sekali hal yang dibuktikan, apalagi sangat teknis yang berhubungan dengan perbankan dan kemudian juga bicara soal auditnya kebijakan dan audit forensik. Ya, ini kan ulang-ulang ya. Jadi memang lagi-lagi ini bukan kerja mudah. Kita berikan apresiasi kepada KPK dan kemudian juga kita harus sama-sama kontrol, jangan sampai kalaupun terbukti Budi Mulya, jangan sampai hanya dia saja yang harus bertanggungjawabkan uang triliunan rupiah yang sudah dalam tanda kutip digarong oleh pihak-pihak tertentu. Baik, satu hal yang kita bisa highlight mungkin dari Pak Tama sendiri bahwa memang kita harus bereskan dulu di tingkat BI-nya begitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Fikar dan Pak Tama telah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikian Prime Time, kita akan segera kembali dalam Prime Time Connect sesaat lagi.